Baik, Pak Jo. That's the truth. Itulah kenyataan. Pertamax punya siapa, Pak? Ya? Pertamax punya siapa itu? Pertamax itu kan oktan sebenarnya. Pertamax kalau dalam bahasa-bahasa retail yang asing banyak. Itu orang-orang asing semua. Dan nanti jangan heran, retail-retail ini ada di kabupaten-kabupaten kecamatan. Pertamina ini pemilik hanya 64 SPBU. Ya. Dari 4.600 yang ada di seluruh bumi Indonesia ini. Nanti itu pelan-pelan itu geser ke gudang semua. Oke. Yang Iya, ada adalah kan? Shell, BP, Petronas, Bonjo, dan sebagainya. Oke. Dan itu betul bentukan dari neolib itu. Oke, Ibu Karen mungkin ingin menanggapi. Ibu Karen menanggapi, Ibu Karen. Bu Karen ada Pak Ali. Wik? Pali. Interupsi. Coba. Ya. Interupsi. Pali, ini Saya, bagaimana kalau saya- DPR-nya saja sudah tidak yakin bisa memperjuangkan amanat penderitaan rakyat. Jadi kepada siapa rakyat harus menggantungkan diri atas Oh, segala iya. kesulitannya? Kan ya, Oke. kan? Kan ya? Halo, Oke. Kan ya? Silakan. Ini Kita beri ada kesempatan kepada dari seorang DPR. perempuan di Ada sini dari juga hadir, DPR. Ibu Oh, Rika. ibu atau Silakan Ibu Rika. Yang muda, nah yang Ibu muda, coba yang muda. Ibu silakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Salam anak negeri dan selamat hari perempuan. Salam anak negeri. Selamat Hari Salam Perempuan, anak Ibu negeri Rika. dan selamat hari perempuan karena saya perempuan. Tadi saya mengamati semua pembicaraan yang hebat-hebat. Saya yang paling deg-degan karena komisi saya komisi kesehatan dan tenaga kerja. Oh. Pasti akan hadir ratusan ribu buruh di depan DPR karena perjuangan mereka yang menutup jalan tol beberapa minggu yang lalu menuntut kenaikan upah sesuai dengan KHL yang hanya naik kira-kira 20%, tidak ada gunanya apa-apa. Oke. Mereka akan menangis kembali dan kasus di Komisi 9 ada nasib 89 ribu buruh yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Keterkaitannya Itu dengan belum tema kita? naik BBM. Apalagi kenaikan BBM. itu Jadi saya poinnya ya. protes dengan pernyataan Pak Jero tadi. Oke. Kalau kemiskinan menurun pada anak cucu, ya saya percaya. Data-data yang mana yang diberikan? Oke. Data Jamkesmas saja itu data tahun 2006. Oke. Dan bagaimana Jamkesmas saja, jadi Pak Jero sekali-sekali nongkrong di RSCM. Jangan dilihat di sini tidak ada busung lapar, Oke. 7 kilo. Baik, kita sudah menerima substansinya. Oke. Sebentar Pak Ngabalin. Ya, 7 silakan. kilo dari istana, itu aja lihat busung lapar banyak. Saya tunjukkan nanti Pak Jero. Jadi Pak jangan Jero lihat ingin yang di sini, menanggapi? jangan lihat di lapangan golf. Pak Mereka Jero. ditolak dari rumah sakit. Baik. Memang ini ada persoalan data begitu ya. Persoalan data, persoalan kartu data. Jamkesmas 76, juta jiwa, tetapi tempat tidurnya hanya 64 ribu, itu hanya Baik. lip service saja. Jadi bohong itu pemerintah. Baik, Ibu Terima Ripka. kasih. Silakan Pak Oke. Jero. Silakan Pak Jero, silakan. Terima kasih. Pertama saya mau merespons Pak Rektor. Pak Rektor? Ya, Prof. Ya, Tadi Hamka. Ya. kalimat saya kan negeri ini negeri kita, jadi kalau ada masalah kita bahas bersama-sama, kalau ada rezeki kita bagi bersama-sama. Maksudnya kalau kita sejahtera mesti harus bersama-sama, itu keadilan Pak. Jadi dibikin harus bersama-sama. Bahwa sekarang belum merata, tugas kita bersama-sama untuk gimana memeratakan sampai ke desa-desa. Itu tugas kita semua. Tugas Oke. kami lah paling Oke. tidak sekarang yang Oke. sedang mengemban tugas. Ya. Nah kemudian tidak ada niat dari pemerintah misalnya untuk mencabut subsidi. Itu saya harus confirm. Ya. Tidak ada niat untuk mencabut ya, menolkan. Bahwa mengurangi subsidi, ya. Dikurangi subsidinya. Nah karena memang Pembatasan nol. sekarang pembatasan terus dilakukan, karena kalau hanya, ini kan dikatakan bahwa alternatifnya hanya ke Pertamax. Tidak, kita ada 3 alternatif. Ke Pertamax sebagian, yang sudah merasa menengah atas, belilah itu Pertamax, ya, memang sudah mampu. Tapi yang menengah bawah, kita akan berikan nanti ke gas. Kita mulai bikin sekarang, SPBG ditambah, counter kit sedang disiapkan, ya. Cuman memang saya harus jujur, persiapannya belum siap. Masyarakat Persiapannya- biasa dengan BBM subsidi. Nah, masyarakat Tapi biasa dengan BBM keterangan subsidi. Menteri Perekonomian bahwa subsidi itu salah sasaran loh Pak. Begini, Apa mengenai komentar salah Bapak? sasaran begini. Dari penelitian, hanya 15% subsidi yang disediakan untuk BBM itu diambil oleh teman yang memang pantas disubsidi. Tetapi 77% itu diambil oleh saudara-saudara kita yang sebetulnya
tidak boleh beli subsidi. Boleh, gitu. boleh saya interupsi. Gitu kira-kira. Oke, baik, Boleh saya silakan. interupsi? Silakan dari Romo. Pak Daryatmo. Silakan. Iya. Silakan untuk silakan Bu Romo. Saya kira saya di sini menjadi sedih. Kenapa seluruh tadi bahasa-bahasa minyak dari sudut kebijakan energi itu membuktikan sekali persoalan yang jadi tema kita. Apakah negara hadir dalam sebuah persaingan, pergulatan, kekuasaan antara segitiga itu? Negara, rakyat, masyarakat banyak, dan satu kapital. Ya. Siapa yang menang di situ? Jawablah di ruang ini, satu. Yang kedua, untuk melihat kebijakan ke depan, saya mencintai negeri ini. Saya kira forum ini adalah kritik yang paling bagus untuk model itu. Yang tidak dibuat oleh negara, juga dibuat oleh para pahlawan yang tanpa keluar-keluar banyak, heroes Andy itu, cake Andy itu. Mereka diam-diam membuat yang tidak buat oleh negara. Lalu yang ketiga saya mau tanyakan, untuk kebijakan ke depan. Ini namanya adalah tanah dan air. Siapa yang mikir mengenai pendidikan, mengenai soal air? Maritim, kelautan. Baru zaman Gus Dur itu. Dan ketika tanah ini milik petani, di bawahnya ada batu bara, mineral, harta, kekayaan bangsa ini. Siapa yang mengambil mereka? Setelah dari satelit diambil sana. Oke. Rakyat ditaruh mana? Dan airnya sekarang ini import ikan semuanya. Siapa yang ke arah sana? Oke, kita waktunya sangat singkat ya. Sangat singkat. Ibu Karen dulu. Singkat saja untuk memberi Bu tanggapan. Karen ada tanggapan? Belum. Pak Ali. Oke, Pak Daryatmo. Pak Daryatmo, Oke, silakan. Pak Ali, saya rasa dari pemerintah sekarang mendengarkan saja semua aspirasi yang berkembang, berikan kesempatan pada forum ini untuk berbicara. Oke, Dan mahasiswa oke. belum bicara loh. Ya, Saya mengingat Pak Oke, kita Daryatmo. waktunya Oke. sangat singkat. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Oke. Jadi memang harus dibagi-bagi. Pak Daryatmo, silakan. Waktu Terima kita kasih. sangat singkat, silakan. Kani ada nih Ibu dan Bapak sekalian. Dua hal yang kami catat dan tadi kurang banyak ditelusuri. Yang pertama adalah soal subsidi. Yang kedua adalah subsidi tidak tepat sasaran. Inilah dua kata yang sangat menyinggung perasaan. Ketika subsidi itu dikatakan sebagai bagian yang apabila tidak dikurangi, dia adalah kemudian menjebol APBN, itu saya bisa membuktikan tidak demikian. Rujukan saya adalah Undang-Undang APBN. Itu undang-undang yang kami putuskan dan saya ikut menandatangani dan harus saya bela. Oke. Tetapi pernyataannya Bapak, Iya. angka ini menunjukkan bahwa subsidi itu menurun dari tahun ke tahun dan sekarang hanya 8,5% subsidi BBM terhadap APBN 1.435 triliun. Sementara belanja birokrasi pada tahun ini mencapai 52%. Apakah kemudian subsidi akan kita anggap sebagai sebuah dosa APBN? Artinya Pak Daryatmo, ada Yes. cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tidak dengan serta-merta menaikkan Tidak. BBM, Yes. gitu. Oke. Saya tunjukkan Dan angkanya. perdebatannya itu, oke. Satu lagi, Kita waktunya singkat sekali Bapak. Oke. saya tunjukkan. Kemudian soal dirangkumkan. harga. Ketika kita ada kuota 40 juta kiloliter, Oke. itu juta kilo 40 miliar, itu kita naikkan harga 1.000, itu 40 triliun. Ya. Itu masyarakat bawah menyumbang pot APBN 40 triliun. Luar biasa. Oke, Nah, baik. apakah baik. itu disebut penghematan? Tidak. Masyarakat bawah menyumbang pada pot APBN, kemudian itu dikembalikan pada bentuk BLT dan sebagainya. Ini bukan sebuah keadilan. Baik. Tetapi pengguna Pertamax dan pengguna Aftur tidak memperoleh beban apa-apa. Ya, ya, ya. Baik. Aftur itu bensin pesawat terbang. Pertamax itu adalah harga keekonomian bagi masyarakat mampu. Kenapa itu seluruh skenario APBN itu hanya membebankan kepada masyarakat? Sebuah Baik, baik. ketidakadilan. Baik, terima kasih Bapak. Kita waktunya hanya 3 menit untuk kesimpulan ini. Pak Dedi, kita udah harus langsung kesimpulan. Pak Dedi, Kan ya, berikan kesempatan Pak Dedi. kepada mahasiswa untuk bicara kan ya. Pak Dedi di mana? Oke Pak Dedi. Kesempatan anak muda. Pak Dedi silakan Pak Dedi. Diskusi ini seru, tajam, dan tegang, tetapi sebagai anak bangsa kita tetap bersaudara, bersahabat. Mari kita simpulkan. Yang pertama, bahwa kebijakan pemerintah terhadap harga minyak yang diserahkan kepada pasar bebas adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Itu sama dengan korupsi konstitusi.
Ke depan kita harus menempatkan energi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Kenaikan harga BBM, yang kedua, alot tarik-menarik di publik dan kontroversial. Karena neraca BBM tidak jelas, maka pemerintah harus fair, adil, dan terbuka berapa harga yang akurat dan jujur. Kita menghargai tadi ada keinginan pemerintah untuk bersikap terbuka dan kita tunggu itu. Terakhir, kesimpulan menyelamatkan keuangan negara APBN adalah penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana menyelamatkan rakyat. Karena negara dibentuk demi kepentingan rakyat. Subsidi keuangan negara aman. Tetapi rakyat juga harus aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi, demikian kesimpulannya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat terima kasih atas kehadiran dari narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Tokoh-tokoh anak negeri juga memberi apresiasi kepada Pak Jero Wacik, Pak Dahlan Iskan, Ibu kemudian Karen. juga ada perwakilan dari Kania. Pak Wiryono, juga Ibu Karen dan Pak Priyono. Sayang sekali waktunya sudah habis. Nanti kita tutup dengan menyanyikan Indonesia Raya. Ya, saya setuju. Kalau boleh hadirin sekalian, berdiri. Oke. Mahasiswa nanti kita beri kesempatan yang selanjutnya. Mohon maaf, tapi terima kasih sekali lagi telah hadir bersama kami. Baiklah, Pak Ali silakan untuk memandu. Ini sekaligus juga akan mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan Pak Lagu Ali. kita malam ini, lagu Indonesia Raya. Sebentar Pak, sebentar. Saya di sini mewakili tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia